Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimah Saadah dengan NIM 23200011152 yang akan memberikan materi tentang kepemimpinan dalam supervisi. Oke, lanjut. Nah, supervisi ini memiliki 3 materi, yaitu yang pertama yaitu peran supervisi sendiri, peran kepemimpinan dalam supervisi, terus analisis kepemimpinan dalam supervisi, dan juga kepemimpinan supervisinya. Langsung kita ke materi yang pertama ya, yaitu tentang peran kepemimpinan dalam supervisi. Nah, dalam supervisi ini memiliki 8 peran, yaitu yang pertama memberi arah dan visi. Kenapa supervisi kepemimpinan dalam supervisi ini bisa memberikan arah dan visi? Karena supervisi sendiri itu akan memberikan arah-arah bila di sekolahan atau kepala sekolah atau guru yang memiliki masalah itu bisa kita beri dengan arahan yang baik dan tertata untuk kedepannya lebih baik lagi, dan ada visinya, yaitu memberikan pembaruan dalam pembelajaran atau memberikan pengertian tentang pendidikan yang baik. Terus yang kedua, pembimbing dan fasilitator. Kenapa kepemimpinan dalam supervisi ini juga pembimbing dan fasilitator? Karena supervisi sendiri itu membimbing para tenaga didik untuk bisa menjalaninya dengan lebih baik. Seumpama ketika ada masalah, nah itu supervisi memberikan bimbingan yang baik untuk kedepannya seperti apa. Dan juga fasilitator, karena supervisi sendiri itu memfasilitasi bila ada guru atau kepala sekolah atau tenaga pendidik yang bermasalah, itu supervisi memfasilitasi untuk bisa konsultasi di sana. Terus yang keempat, membangun hubungan, karena supervisi sendiri itu membangun hubungan antara pendidik dan juga yang dididik dan juga dengan supervisi itu sendiri. Jadi ada hubungan-hubungan yang selalu dibangun dan juga antar sekolah itu pasti juga ada. Terus yang kelima, pengevaluasi dan pemberi umpan balik. Karena supervisi itu melihat ya ke pekerjaan yang sudah dialami beberapa tahun ini atau beberapa bulan ini, terus kita mengevaluasi ke depannya seperti apa. Setelah itu memberikan umpan balik, oh kalau seperti ini kurangnya seperti ini gitu, seperti itu ya. Terus yang keenam, pengembangan profesional. Kenapa supervisi sendiri itu harus mengembangkan profesional? Karena kalau seorang tenaga pendidik itu tidak profesional, berarti guru juga tidak guru yang tidak profesional berarti juga bahaya bagi sekolahan itu sendiri dan juga pengelola perubahan, karena supervisi ini sendiri yaitu menjadi pengelola perubahan. Terus pemecah masalah, karena juga supervisi memberikan solusi-solusi tentang masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Oke, lanjut, analisis kepemimpinan supervisi. Nah, yang pertama yaitu gaya kepemimpinan, yaitu ada otoriter, terus gaya demokratis, gaya kepemimpinan laissez-faire, dan juga gaya kepemimpinan transformal, gaya kepemimpinan transisional, dan gaya kepemimpinan yang berfokus imbalan untuk hukuman untuk meningkatkan kerja anggota tim. Nah, dalam supervisi ini sendiri itu memiliki berbagai gaya-gaya kepemimpinan, yaitu juga ada dampak dalam supervisi. Nah, ketika tenaga pendidik diberikan arahan, pasti nantinya akan ada dampak dari supervisi sendiri, yaitu memberikan kerja yang lebih baik lagi kepada tenaga pendidik untuk kedepannya, memberikan solusi-solusi untuk masalahnya. Jadi imbal baliknya di sini. Jadi ketika ada masalah terus dibicarakan sama supervisor, nanti dari sekolah tersebut sendiri bisa menjalaninya dan memberikan arahannya
kepada kepala sekolah atau guru. Jadi di situ nanti guru dan juga kepala sekolah dan tenaga pendidik pasti akan punya jalannya ya. Terus yang kedua yang ketiga faktor penentu keberhasilan. Nah, supervisi ini juga melihat nanti apakah pendidik di sekolahan ini sudah berhasil mendidik anak-anaknya seperti apa yang diinginkan, seperti yang sudah tercantum di dalam semua yang sudah dibuat dan ditata, seperti visi misi, terus juga RPP dan lain-lain ya. Terus yang ketiga yaitu kepemimpinan supervisi yang efektif, yaitu yang pertama harus melalui fokus pada pengembangan, pendekatan kolaboratif, umpan balik spesifik dan berbasis bukti. Jadi di sini tuh supervisi juga harus membuktikan apakah sekolahan itu menjadi lebih baik lagi atau tidak. Terus yang kedua penetapan tujuan yang jelas, fleksibel, adaptasibilitas. Jadi harus fleksibel dan juga adaptasi kepada semuanya. Terus yang keenam yaitu pemberdayaan staf. Jadi supervisi juga harus memberdayakan staf tenaga pendidik gitu ya. Terus yang ketujuh pembelajaran berkelanjutan. Jadi bagaimana PR supervisi itu menjalankan sekolah ini harus berkelanjutan, tidak sampai putus atau sampai yang namanya sekolah itu tutup ya. Terus yang ke-8 membangun budaya pembelajaran. Nah, yang ini tuh biasanya di dalam supervisi itu ketika di daerah tertentu atau di tempat-tempat tertentu itu pasti ada yang namanya budaya belajarnya sendiri-sendiri. Jadi di sekolahan itu seumpama karena daerahnya itu banyak pondok pesantrennya, pasti budayanya juga ikut liburnya di hari Jumat atau apalah seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.